wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul 'azim. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah beserta salam, kata-kata ketakziman wal ikraman termulia kepada dewan juri, selanjutnya kepada pendai-pendai, dan yang teristimewanya kepada seluruh ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Coba kita perhatikan keadaan di sekitar kita. Keberadaan Islam di tengah-tengah kita mulai pudar sinarnya. Islam nampak asing di tengah-tengah penganutnya sendiri. Tuntunan Islam yang benar seolah-olah sudah kolot dilakukannya, sehingga yang nampak malah rasa bangga di saat menerapkan tuntunan orang-orang Yahudi yang jauh dari kebenaran. Hadirin, mengapa ini bisa terjadi dan siapakah yang perlu disalahkan? Untuk menjawabnya, mari kita simak ulasan singkat kami dengan judul Umat yang Terbunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya terlebih dulu mengingatkan saudara-saudaraku dengan sebuah metafora lama. Al-kisah, ada seorang guru memberikan sebuah game kepada muridnya. Di depan kelas, ia bentangkan sebuah karpet. Di tengah-tengah karpet tersebut diletakkanlah sebuah Al-Quran. Sang guru pun mulai membuat sayembara kepada muridnya. Siapakah di antara kalian yang bisa mengambil Al-Quran tersebut tanpa menginjak karpetnya? Beberapa anak telah mencobanya, namun tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya sang guru menjawab sendiri, cara kalian salah nak. Yang benar adalah gulunglah pelan-pelan karpetnya sampai tangan bisa meraih. Kemudian sang guru memberi penjelasan kepada muridnya. Nak, kalian tahu apa maksud Bapak membuat game yang seperti ini? Bapak ingin menyampaikan kepada kalian bahwa begitulah para orientalis mengambil Al-Quran dari hati umat Islam. Orang-orang kafir tidak berani menginjak-injak hati umat Islam. Kalau mereka mengusir umat Islam dari masjid, dari pesantren, lalu mereka membakarnya, itu akan membuat umat Islam marah, lalu bersatu untuk membuat perlawanan yang keras. Mereka akan menggulung sedikit demi sedikit kecintaan umat muslim tentang agamanya yang luas. Setelah kecintaan itu tersisa sedikit, maka Al-Quran bisa dengan gampang dienyahkan dari pikirannya. Saudara-saudaraku, seorang preman yang pemabuk, yang tubuhnya dibaluti dengan tato, yang hidupnya bergelimpangan dengan maksiat, maka
Jangan coba-coba membanting Al-Quran di hadapannya. Preman tersebut akan marah. Rupanya, walaupun sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat, namun masih ada rasa penghormatan terhadap simbol keagamaannya. Tapi coba bawa wacana-wacana ibadah di hadapannya, di telinganya, dia tak meresponkannya, tidak membuatnya tertarik, dan dianggap menyusahkannya. Beginilah watak-watak umat Islam pada hari ini, saudara-saudara. Sehingga dengan keadaan umat semacam ini, metode pengolongan ini sangat ampuh untuk mereka terapkan. Karena memang kebencian mereka terhadap umat Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahu adzim. Tak akan merasa senang orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka akan menggulung umat Islam dengan berbagai-bagai macam cara. Mereka menggulung kecintaan umat Islam kepada agamanya. Mereka menggulung pemahaman umat Islam atas agamanya. Mereka menggulung penerapan umat Islam kepada agamanya dengan cara apa? Mereka melakukan segala bentuk bayangan fatamorgana kepada umat Islam. Mereka memutar film-film yang menayangkan artis-artis cantik, aktor-aktor tampan. Bahkan lewat dunia olahraga pun mereka mencoba menggulung umat Islam, wahai saudara-saudara. Terutamanya sepak bola, yang sehingga umat Islam pun banyak menghabiskan waktu malamnya untuk bergadang di depan televisi. Padahal kegelapan malam yang semestinya dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk menghapus kegelapan kejahilan, mencari rahmat Tuhan lewat rukuk-rukuk dan sujud panjang. Namun semua itu sudah tergulung berseret ombak yang dahsyat. Hadirin, tak cuma sampai di situ. Mereka juga berupaya menggulung pemikiran-pemikiran yang dapat membangun Islam dengan cara mereka suntik ideologi-ideologi dan pemikiran orang berat yang dianggapnya lebih maju dan modern. Sehingga ideologi-ideologi orang-orang dulu, ideologi-ideologi para ulama, pemikiran-pemikiran para cendekiawan muslim, sedikit demi sedikit sudah mulai tergulung dan dianggapnya adalah sebagai ideologi yang usang yang tidak patut untuk diterapkan. Rupanya mereka sudah hampir berhasil merampas seluruh kecintaan umat Islam kepada agamanya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Sirajut Talibin memberikan sebuah tamsilan. Innad dunya wal akhirata kal masyriqi wal maghribi biqadri ma tamilu ila ahadi ma a'radata 'anil akhirah. Bahwa sesungguhnya dunia dan akhirat itu seperti masyrik dan maghrib, arah timur dan arah barat. Sejauh mana engkau menuju ke arah barat, berarti sejauh itu pula engkau berpaling menjauh dari arah timur. Ini artinya, jika hati kita telah terisi dengan kecintaan kepada dunia, maka dengan sendirinya kecintaan kepada akhirat akan pergi dari hati kita. Dari sekian banyaknya kata yang akan paparkan, dan jadi kesimpulannya adalah hilangnya kecintaan umat Islam kepada agamanya dikarenakan orang-orang Yahudi sedang berupa menggulung semua benih cinta. Maka karena itu, ayo kita pertahankan agama kita. Jangan kita biarkan mereka gulung habis, mereka rampas habis kecintaan kita kepada agama kita. Dengan ilmu dan iman, insya Allah kita mampu membentengi agama yang kita cintai ini. Ayat ini dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan lakina bisalamah wa farakna bil maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku para pecinta Allah dan perindu Rasulullah, syarat cinta adalah rindu. Betul? Betul. Jika kamu benar-benar mencinta, pasti engkau merindu. Jika rindu itu telah tumbuh, pasti engkau mencari jalan untuk bisa berjumpa dengan orang yang engkau rindu. Begitu juga dikala engkau telah jatuh cinta kepada Allah, engkau pasti merindu. Di saat telah merindu, engkau pasti mencari jalan untuk bisa berjumpa dengan Allah zat yang dirindu. Oleh karena itu, izinkanlah seorang al-fakir untuk menyampaikan satu syarahan pidato dengan judul Jalannya Para Perindu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewan juri yang kami muliakan. Kita semua meyakini kepada adanya Allah. Kita juga pasti meyakini akan terjadinya pertemuan antara hamba dengan Allah. Kita akan bisa berjumpa dan melihat Allah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana caranya kita melihat Allah?" Rasul menjawab dengan menanyakan sebuah pertanyaan kepada sahabat itu. "Atarawnal qamar? Adakah dapat engkau melihat anak bulan?" Sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Nah, begitulah engkau nantinya melihat Allah. Rupanya saudaraku, semua kita nantinya di dalam surga punya kesempatan untuk bisa berjumpa dan melihat Allah. Allah zat yang paling mulia keindahannya. Alangkah sangat bahagianya kita kala itu kalau bisa berjumpa dan melihat Allah. Lalu timbul sebuah pertanyaan, "Ustaz, apakah semua orang bisa berjumpa dengan Allah? Apakah semua orang bisa melihat Allah?" Tentu tidak, saudaraku. Mau berjumpa dengan Abu saja, tak sembarangan orang berkesempatan. Hanya orang-orang tertentu saja. Apalagi berjumpa dengan Allah. Kadang masuk surga pun tak. Bagaimana akan bisa berjumpa dengan Allah? Dan orang yang macam apa yang bisa berjumpa dengan Allah? Orang-orang yang mampu mengerjakan dua hal. Cuma dua hal, tak banyak pun. Saya rasa semua kita sanggup mengerjakan dua syarat itu. Apa syaratnya? Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berhasrat ingin berjumpa dengan Allah, maka ia harus menyiapkan dua modal. Yang pertama, beramal dengan amalan yang soleh. Yang kedua, di saat sudah beramal harus dengan ikhlas. Quran surat Al-Kahfi ayat 161. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewan juri yang kami muliakan. Bila sanggup mengerjakan dua hal ini, maka percayalah kita akan bisa berjumpa dengan Allah. Kita akan bisa melihat Allah. Yang jadi masalahnya, mampukah kita beramal dengan amalan yang saleh? Saya kira bukanlah hal yang mudah. Apalagi ini zaman berat sekali tubuh kita beramal pada kebaikan-kebaikan. Andai pun ada yang mampu, belum tentu mampu memurnikan tulus semata karena Allah. Belum tentu ikhlas semata karena Allah. Adalah karena hal yang lain. Kenapa engkau tolong dia? Dia pernah menolong saya, Ustaz. Kenapa engkau bantu dia? Agar kapan-kapan ia dapat membantu saya, Ustaz. Kenapa engkau tidak perhatian sama anak itu? Bokap nyokapnya orang kaya, Pak Ustaz. Adapun karena kakaknya cakep, Pak Ustaz. Masya Allah. Beramal si iya, tapi ikhlasnya kagak. Berbicara tentang ikhlas memang mudah, namun menjalankannya yang sulit. Berkenaan dengan hal ini, Agim pernah berkata, ikhlas itu mudah untuk diucapkan, mudah dipelajari, namun harus gigih diperjuangkan.
Bila diibaratkan dengan anggota tubuh, ia seperti jantung. Jantung tak nampak saudara, ia tersembunyi di dalam tubuh. Lalu lihatlah bagaimana manfaatnya jantung. Bahkan kehidupan kita pun tergantung kepadanya. Beginilah orang yang ikhlas. Ia terus memberi walaupun ia tak nampak, tak dihargai, jarang dipuji. Bahkan ia tetap memberi walaupun dicaci maki. Persis seperti gula. Lihatlah saudaraku bagaimana filosofi gula. Kalau ada orang yang minum kopi, kopinya pahit, siapa yang disalahkan? Gulanya kurang ini kopi, gulanya yang disalahkan. Kalau kopinya kelewatan manis, siapa yang disalahkan? Gulanya terlalu banyak nih, gula lagi yang disalahkan. Tapi giliran kopinya pas, siapa yang dipuji? Mantap kali ini kopi, kopinya yang dipuji, gulanya yang dilupakan. Kesimpulannya gula itu buruknya diingat, manisnya dilupakan. Namun gula tetaplah gula. Ia terus memberikan manisnya walaupun ia dihina dan dilupakan. Beginilah orang yang ikhlas. Ia terus memberi walaupun ia tak nampak, tak dihargai, jarang dipuji. Bahkan ia tetap memberi walaupun dicaci maki. Karena orang yang ikhlas menyadari bahwa in ahsantum li anfusihim. Jika kamu berbuat, berarti berbuat baik untuk dirimu sendiri. Inilah penyemangat orang-orang yang beriman, orang-orang yang tulus mengerjakan semata karena Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dewan juri yang kami muliakan. Dari sekian banyak kata-kata yang telah kami paparkan, yang menjadi kesimpulannya adalah kita para perindu Allah Subhanahu wa taala, untuk tercapai apa yang kita rindu, ada dua modal yang paling besar untuk bisa berjumpa dengan Allah. Yang pertama, beramal dengan amalan yang soleh. Yang kedua, ikhlas dalam beramal semata karena Allah. Semoga Allah membantu kita dalam beramal dan mengikhlaskan semata untuknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kami dan juga untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembicaraan kami akhiri dengan satu pantun. Es batu sifatnya dingin, madu itu sifatnya kental. Kami berdiri di sini bukannya untuk memamerin, tapi kami berdiri di sini hanyalah untuk tes mental. Lagina bisalamah wa faragna bil maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.